Ini sudah kelihatan, Pak? Sudah. Iya. Ini itu judul yang kemarin karena Pak Andi bilang saya akan ganti judul. Judul itu sesuai yang mengatakan Pak Andi. Itu kemarin itu design of mobile application for guidance. Tapi Pak Andi saran saya untuk buat telemedicine guidance mobile application. Oleh karena judul sudah diganti. Untuk bagian introduction tidak itu masih seperti yang kemarin ketika saya buat proposal, tesis proposal. Kalau untuk bagian literature review, bab yang kedua saya belum ganti apa-apa, itu masih seperti yang kemarin. Saya lagi bagian yang bab 3, teori hipotesis. Saya tidak ganti apa-apa. Cuman saya itu dalam bab 4. Untuk bab 4 saya improve beberapa hal. Saya nambah poin yang kedua untuk district of research. Karena district of research itu dalam provinsi Bujumbura. Itu di provinsi Bujumbura. Itu teori-teori yang saya menulis di sini. Ini itu bagian saya nambah setelah setelah presentasikan tesis proposal. Yang kedua saya nambah itu method design dan bukan, ini masih seperti kemarin, itu ya study development. Study development saya buat tabel untuk menunjukkan gambar untuk flowchart. Flowchart yang saya buat karena kemarin dosen mata kuliah Metopen bilang flowchart tidak bisa dibuat, tapi ketika saya baca beberapa tesis, saya lihat semua mereka punya flowchart untuk penelitian mereka. Oleh karena saya nambah bagian study development, dan study development itu saya nambah teori-teori. Paragraf ini itu menunjukkan teori-teori dan it is implied 7 important steps shortened in the table below. Step yang itu Igor, ya Pak, bentar ya. Ya Pak. Yang itu sebenarnya bukan flowchart development yang ini ya. Ya, di bawah ada flowchart Pak. Di sini. Bawahnya flowchart. Oke. Di sini ada flowchart. Di atas itu namanya bukan itu teori yang itu seperti teori yang menjelaskan flowchart yang di bawah. Itu seperti summary, ringkasan untuk flowchart yang ada di bawah. Namanya bukan flowchart itu ya? Iya Pak. Namanya bukan flowchart. Oh, saya akan ganti di sini. Ya, di situ itu diganti. Jadi itu lebih sesuai dengan step by step development ya. Study development. Atau step by step development. Study development. Nah itu boleh juga, atau kalau seperti itu, sebentar. Yang di bawah benar flowchart, tapi yang ini bukan flowchart ya. Iya Pak. Coba nanti dicari istilah ya.
Ya, ini saya buat seperti tabel yang apa ya, di dalamnya itu seperti ringkasan untuk flowchart yang ada di bawah. Karena di bawah flowchart tersebut ada beberapa paragraf yang menunjukkan setiap langkah-langkah yang ada di dalam flowchart tersebut. Ya, itu namanya apa ya? Atau stage and task ya, development. Apa? Stages. Oh, stage development. Ya. Yeah. Stage development. Oke, Mbak, ke bawah lagi boleh. Ya. Ini itu flowchart. Yang pertama itu problem identification, ada literature review. Yang kedua, untuk literature review ada international journal, sama international conference, sama buku. Ini itu novelty, itu evaluation of the requirement for the patients to simply clarify the task by designing a mobile application. Ini kebaruan. Ada system designing. Dalam system designing ada storyboard design, seperti apa ya? Storyboard itu seperti homepage. Ada prototype, ada development prototype sama testing, dan ada untuk development sama testing ada does it match. Jika yang it doesn't match, storyboard akan dilakukan lagi. Jika does it match, itu ada assessment, assess the prototype result menggunakan quantitative method. Ada interpretation and discussion of the result. Yang ini ya Pak? Igor, ya Pak? Yang ini untuk prototype, development dan testing. Ya. Itu gambarnya tidak seperti itu. Ya. Harusnya dari prototype langsung ke development, langsung ke testing. Oh, itu dari prototype ke development, terus testing. Ya. Nah, itu baru ke apakah match atau tidak. Iya, iya. Ya, jadi gambar urutannya itu adalah storyboard design, di bawahnya adalah prototype, ya. Di bawahnya lagi development, di bawahnya lagi testing. Testing. Setelah itu ada does is match, does gitu ya. Match. Nah, kalau tidak no, berarti langsung ke storyboard design. Iya, Pak. Ya, itu biasanya seperti itu. Ya, saya lagi menulis di buku saya. Ya, silakan. Ya, yang ini sudah selesai. Oke, yang itu oke, tidak jadi masalah. Ya. Dilanjutkan. Ya.
Ya, ini itu penjelasan untuk setiap langkah-langkah yang ada dalam flowchart tersebut. Yang pertama itu problem identification, yang kedua itu literature study, kalau yang ketiga itu evaluation. Evaluation itu yang ini, yang kebaruan. Kalau sistem designing itu saya mengatakan bahwa software yang saya akan menggunakan yang itu Adobe XD. Setelah itu ada assessment of the prototype, karena di dalam sistem designing ada beberapa hal seperti prototype, development, sama testing. Ada assessment of the prototype, yaitu di sini. Untuk assessment of prototype itu yang saya mengatakan seperti kirim kepada 38 expert ahli untuk evaluasi prototype tersebut menggunakan 25 items yang di-split dalam yang punya 5 variabel. Variabel tersebut ada perspicuity, attractiveness, simulation, and novelty. Ya, setelah itu ada interpretation and discussion of the result. Yang ini belum dibuat. Yang terakhir itu conclusion dan publication. Oke. Itu penjelasan untuk langkah-langkah yang ada di flowchart. Flowchart ya, oke. Ya, Pak. Ya, teruskan. Terus ada user-centered design development process. Yang ini punya 4 langkah yang main points. Ada understanding and determine the context of use, determine user requirement, develop the design and a solution, examine the design. Setelah itu yang di belakang itu seperti yang main point. Di bawah ada, saya ambil referensi ini, gambar ini dalam referensi yang ini, karena itu ISO, itu user centered design development process ISO 13407. Oleh karena referensi itu sudah lama. Walaupun ada beberapa peneliti yang menggunakan referensi ini, tapi saya lihat itu seperti referensi ini itu seperti pemiliki yang buat gambar ini. Oleh karena saya menggunakan referensi yang sudah lama. Oke. Iya, Pak. Ini itu penjelasan untuk langkah-langkah, main point, 4 step that should be applied untuk buat desain tersebut. Setelah itu ada mobile application flowchart. Yang pertama ada start, login. User has an account. Check login info. Ada password matches atau email matches. Jika password atau email belum match, itu no. Email doesn't match atau reset password. Retype email atau enter new password. Ada konfirmasi. Jika orang tidak punya akun, itu no di sini, create an account, login lagi. Jika orang sudah punya akun, ada yes, view account details. Account details itu seperti lihat homepage. Ada seperti click on symptoms untuk lihat, check symptoms split in category based on doctor able to treat them.
there is ada symptom seen. Click on drop down list to see the doctor able to treat the disease. Itu di sini saya nambah 3 menu yang seperti apa ya? Seperti tujuan dalam penelitian saya. Karena tujuan penelitian saya itu simptom untuk mereka bisa pergi ke dokter based on their symptoms. Ada juga online appointment sama dapat lokasi untuk rumah sakit. Oleh karena di sini ada 3 aja. Walaupun dalam prototype saya buat ada menu lain-lain. Oke, Igor. Ya, Pak. Dari login ke user has an account, ya. Ya. Jadi itu kan kamu ada kotak hijau, kotak berwarna hijau. Ya, yang hijau di sini. Ya. Itu tidak perlu karena itu membingungkan. Jadi harusnya dari kotak hijau itu tidak ada, ya. Ya. Terus nanti dari user has an account. Ya. Kalau no, langsung create account. Ya. Langsung, ya. Ya, Pak. Terus kalau yes, ya, dia pergi ke view account detail. Ya. Ya. Setelah itu kalau cek login info, ya. Ya. Jika no, langsung ke email doesn't match gitu ya. Ya. Nah, kalau yes berarti langsung confirmation. Ya. Nah, setelah confirmation kemana? Setelah confirmation itu langsung ke view account. Nah, berarti jalur itu yang belum ada. Oh ya, saya akan buat arrow dari sini ke sini. Ya, itu harus ada. Ya, artinya saya akan hapus yang hijau di sini. Ya, itu dihapus. Ya. Karena kalau flowchart itu tidak seperti itu. Ya. Flowchart itu tidak pernah ada diberi warna kotak warna hijau, itu tidak pernah terjadi. Oh iya, ya Pak. Ya. Ya, benar. Saya akan membetulkan, Pak. Oke, yang kedua. Ya. Dari location. Ya. Ya, sebelah ya, location ke bawah itu ya. Ya. Itu kan enter the name of the hospital. Ya. Itu kan harus ada yes and no ya. Di sini tidak ada, Pak. Oh, saya lupa. Kalau tidak ada berarti akan menggunakan kota. Iya. Iya, maaf. Ya. Iya. Oke, yang itu sudah oke. Yang lain sudah benar ya. Yang lain sudah oke. Ya. Saya ada satu lagi, sebentar. Ya. Dari yang paling bawah itu. Ya. Click on drop down. Ya, di sini. Itu habis itu lari kemana? Yang gini saya akan connect ke end. Nah, berarti langsung pergi ke end. Ya. Itu berarti kurang Pak. Ya, kurang jalur ke end. Saya akan nambah konfirmasi ke yes di sini. Ya. Sama hapus kota yang hijau dan yang ini akan di connect ke yes ke user account, create account akan di connect ke sini. Yang lain masih di sini saya akan menggunakan kota. Ya. Ya.
Nah, setelah itu klik on drop, pergi ke end ya. Ya, drop end. Oke, yang itu sudah benar kalau begitu. Sudah benar, Pak? Ya, sudah. Kalau Ya. tadi jalur seperti itu. Ya, Oke, terima terus. kasih. Ya, terus itu instrumen menggunakan dalam penelitian ini, saya katakan bahwa yang saya menggunakan kuesioner. Kuesioner itu dikirim kepada first respondent were given a YouTube link. Within there is a video that explain how the mobile application should look alike. Then they have been asked to read the questions after watching a video so that they might understand easily the questions made by researcher while filling the questions. To simplify data assembly or collection, the questionnaire was distributed through online using a sequence of questions developed in Google Form and shared to the respondents and require them to complete and send a feedback and send it back for data analysis. Ini itu yang 10. Okay. Ya, untuk 11 itu instrument development. Ini itu dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama itu part 1 of the questionnaire itu tentang biodata. Ada di sini social demographic. Dalam social demographic ada age, gender, education level, occupation, dan commune. Saya akan nambah tabel untuk menunjukkan beberapa orang pakai part 1 untuk kuesioner. Dalam bagian yang kedua, part 2 of the questionnaire, itu ada 5 variabel, yaitu perspecute, attractiveness, efficiency, stimulation, and novelty. Yaitu untuk 11. Kalau untuk 12 itu reliability sama validity test. Untuk reliability sama validity, saya menunjukkan tabel menunjukkan semua variabel dibagi dan nambah beberapa items untuk setiap variabel. Untuk variabel yang pertama itu punya 9 item. Dan scale mereka itu dari 1 sampai ke 5. Kalau untuk variabel yang kedua itu 4 item dan sampai ke variabel yang terakhir. Oke. Ya, untuk 12.1 itu validity test of instrument. Saya untuk validity test itu tabel yang saya sudah kirim. A questionnaire is known, ini itu seperti definisi untuk questionnaire. Itu dalam penelitian ini is known as a series of questions or series of interview printed or online which with a created space that allow respondent to give a response so that data can be collected easily. And it helps to respond and specifying a response to gather appropriate data regarding a specified topic. So the purpose of the questionnaire validity is to check whether the goal of questions measurement is attained or not. Thus, a questionnaire should be designed and assessed before it's executed. Untuk ini, to assess this study questionnaire, the validity has been carried to ensure that the items of questionnaire is approved before started the validity of phase. Karena ada seperti phase, validity of phase sama yang lain itu namanya validity of content. Validity of phase itu untuk semua respondent. Kalau validity content itu sama ahli, cuman yang akan menggunakan
validasi aja. Yeah, okay. The study conducted by Bell stated that the pilot testing for a study required should be 10% of sample size. Di atas saya akan menggunakan 250 sample size. Artinya untuk 10% itu 25 orang. Tapi dalam ini, in trial testing, 38 experts with minimum education level of master degree participated to help to test the validity and reliability of the study questionnaire. Jadi saya menggunakan 38 orang. After assembling pilot data, the data are analyzed to specify the validity and reliability. The validity and reliability findings are sequential, depicted in table 4, table 4.1, table 5, and table 5.1. Jadi ada 4 table. Yang pertama itu yang saya kirim kepada Bapak, tapi ini itu yang saya buat dari SPSS. 4,1 itu ringkasan untuk tabel tersebut. Tapi di bawah tabel 4, saya nambah teori-teori yang menjelaskan cara yang saya buat tabel tersebut. Ya, di bawah ada correlation is significant at the 0.01 level two-tailed. Correlation is significant at the 0.05 level two-tailed. Yang pertama itu correlation measured by statistical coefficients. Ini coefficient is the method used to evaluate relationship that exists between two or more variables and depicted how statistical closer variables covary. This dalam 2 penelitian. The table above depicted the findings from responses from 38 experts used for calculating the validity for items. For all items, the data has been calculated using SPSS version 26. The research carried out by this one is indicated in the formula following: the degree of freedom, n minus 2. This is the third formula, where n is the sample size. Jadi untuk di sini untuk validity, n sample size kita itu 38, dikurangi 2, degree of freedom menjadi 36. Degree of freedom akan menjadi 36 orang. The research conducted by Probability and al. Has shown that it's if the obtained value R that we called total in our study is greater than the given value in the table, it means that there is significant correlation. As the table shows that the first column to the last called R, the obtained value was 0.660. The same result can be seen in the first row. The obtained value in the column will be compared with the critical value of Pearson correlation coefficients for the degree of freedom of 36, which is correspondent to 0.329. We can conclude that the first items obtain a greater value than the critical value, which means it's accepted. Di bawah ada tabel yang saya buat untuk menunjukkan teori-teori yang saya mengatakan di atas. Ini tabel summary of table 4, ada variabel perspicuity, ada sampai ke 9, perspicuity 1 sampai ke 9. Untuk total perspicuity yang pertama dapat 0,660. Ini itu dalam tabel yang di atas. Itu bobot yang dapat setiap item.
di tabel yang di atas. Jadi saya bingung jika saya akan menunjukkan tabel yang di atas atau cuman buat tabel yang ini aja. Oleh karena saya bilang saya akan diskusi sama Bapak. Tapi untuk bobot yang ini, itu dalam penelitian yang saya baca, cara untuk dapat koefisien, ada penelitian yang saya punya, saya bisa share di sini. Ya, silakan. Ya, saya ingin stop ini dulu ya. 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 Ya, itu ini ya. Saya baca ini. Itu critical value of Pearson correlation coefficients yang namanya R. If R yang namanya dalam penelitian itu total is greater than the value given in the table. Value given itu yang ini. You can conclude at the 0.05 significance level that there is a significant linear correlation. So in this table, N is the sample size. If your sample size is not listed, use the nearest lower one. Dalam penelitian kita, N itu sample size itu 38. Untuk yang dalam ini, mereka bilang degree of freedom akan itu 36. Oleh karena saya lihat dalam ini 36 itu 30 itu yang ini. Ya. 0,329. Itu oleh karena saya menggunakan dalam penelitian kita degree of freedom. Oke. Ya, Pak. Jadi kalau nilainya lebih besar dari itu, ya jika nilai didapatkan itu lebih besar daripada ini, artinya item itu sudah diterima. Sudah divalidasi. Ya, ini dipakai untuk referensi ya? Iya, Pak. Itu sudah seperti referensi di sini. Tapi belum menjelaskan lebih bagus karena di sini ada probability, tapi nama peneliti tersebut itu Stevens di sini. Stevens ya, oke. Ya, itu Stevens. Ya, saya akan ganti dalam Mendeley saya. Steven ini tahun berapa ini ya? Ini itu tahun, saya lihat itu tahun 2016 seperti itu ya. Ya, nanti diganti itu ya, karena di referensimu kan tahunnya belum ada ya? Ya, belum ada, Pak. Nanti ya. Saya akan ganti informasi dalam Mendeley saya. Oke. Ya, Pak. Kembali ke laporanmu tadi. Iya, Pak. Jadi ini itu yang saya tadi menunjukkan dalam referensi dari Stevens itu 0,329. Jika R itu lebih besar daripada ini, artinya item sudah divalidasi. Jadi ini itu bobot yang saya dapat dari SPSS untuk setiap item. Jadi saya bandingkan setiap item sama degree of freedom 38, degree of freedom untuk 0,5. Itu bobotnya ya untuk ini, itu yang ini. Oleh karena setiap bobot untuk total itu lebih besar daripada ini. Oleh karena decision untuk setiap item itu validasi.
Oke. Iya, Pak. Ke atas sedikit, ke atas sedikit. Ke atas? Ya. Oh, sebentar. Oh, yang itu ya. Jadi yang ini kalimat value of person correlation coefficient for the degree df of 36 which is correspond to gitu ya. Yeah, the obtained value in the total column will be compared with the critical value of Pearson's correlation coefficients for the degree of 36, which is correspondent to 0.329. Nah, mungkin kamu tambah satu kalimat lagi. Ya. Tabel berapa tadi? 4.1 ya? Ya. Jadi tabel summary of tabel 4 itu sebenarnya ya itu kenapa valid jadi atau accepted itu dikatakan begini saja, nilai semua itu lebih besar daripada 0.329. Oh, di bawah ada teori-teori. Ya. The findings in table di sini saya menggunakan 5 kolom total R. The findings from validity test depict that shows itu seperti depict that 25 items used in this study have greater value than the degree of freedom of 36, which is equal to 36 for the validity test. Ya, di sini mungkin ada salah. Saya akan baca lagi. If items are greater than the given value for degree of freedom or N, it means that the items have a significant correlation. Therefore, all items has been successful approved by our respondent. Oke, yang ini mungkin ditambah satu kalimat. Ya. Ya, df or n itu kan 36 itu kan yang tabel yang di atas itu kan langsung disebutkan bahwa sebagai contoh misalnya efisiensi gitu ya. Ya. Nah, itu kan ada efisiensi 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, nilai R tadi itu lebih besar daripada 0,329. Ya. Nah, mungkin dikasih kalimat seperti itu karena kalau hanya DF or N nanti pembaca bingung nanti. Oh ya, misalnya saya akan buat seperti misalnya untuk efisiensi semua items punya nilai yang lebih besar daripada 0,329. Iya. Iya. Saya Sehingga akan itu dinyatakan valid. Nah, begitu. Ya, Pak. Saya akan nambah kalimat tersebut. Oke. Teruskan.
Oke. Selanjutnya itu tabel 5 untuk reliability findings for each variable. For each variable ada variabel kolon yang pertama, items yang kedua, kolon yang ketiga itu tentang chronobatch alpha. Karena kemarin saya buat untuk ada tabel yang lain untuk overall, tapi Pak Andi mengatakan bahwa lebih baik menggunakan untuk setiap item, setiap variabel. Oleh karena di sini ada untuk each variabel. Untuk variabel yang pertama ada 9 items chronobatch alpha mereka itu 0,898. Untuk attractiveness ada 0,819. Untuk efisiensi itu 0,954, stimulation 0,936, kalau untuk novelty 0,899. Jadi tabel 5 itu depicted the reliability test findings of the questionnaire. Chronobatch alpha obtained was different for each variable. The reliability involves the stability and permanence of data. For example, if identical data would be gotten from the same questions, from the same questionnaire using different respondents, but from same origin with same test. Oleh karena reliability itu dilakukan untuk cari jika expert atau ahli, jika ahli sudah divalidasi atau divalidasi reliability, artinya untuk orang lain, responden lain itu akan dilakukan juga. Itu kalimat yang saya buat. For example, if identical data would be gotten from the same questionnaire using different respondent, but from same origin with same sample test. Ini itu dalam penelitian yang ini. Chronobatch alpha is a value frequently gotten by the author to indicate that the tests and scales developed for study projects are appropriate for the aim. The reliability of the instrument is approved while the chronobatch alpha value for all variable is greater or equal to 80%. Itu dalam penelitian ini. Okay. Hence, the chronobatch alpha value for all variables were greater than 0.80. It means that all variables are acceptable. Oke. Ya, karena penelitian ini mengatakan bahwa jika variables punya reliability yang lebih besar atau sama dengan 80, artinya variabel itu sudah diterima. Reliabilitas variabel tersebut itu bagus. Oleh karena di tabel ini semua variabel punya nilai bobot atau nilai yang lebih besar daripada 80%. Itu artinya semua variabel sudah diterima untuk reliability. Ya, oke, terus. Setelah itu saya buat untuk overall reliability. Untuk overall reliability saya dapat untuk 20 items saya dapat 0,970. Itu masih greater dan besar daripada 0,80%. Oke. Ya.
in general, we can conclude that the reliability of our instrument have been approved. Iya. Ya, itu yang saya sudah buat. Ya, yang ini sudah clear sekarang. Ya. Oke. Terus apa lagi? Jadi setelah ini saya akan mulai buat bab yang kelima, itu data analysis and application design. Itu menggunakan gambar-gambar yang saya buat dalam desain yang saya sudah buat untuk menjelaskan beberapa gambar-gambar yang saya sudah buat. Oke. Ya, Pak. Sudah nampak sekarang. Ya. Sudah artinya yang dibuat sudah clear. Ya, saya akan memperbaiki beberapa hal yang Bapak mengatakan bahwa nanti saya akan lanjutkan untuk bab yang kelima. Oke. Ya. Terus juga dimulai nulis draft paper ya untuk publikasi ya? Ya, Pak. Saya sudah buat sampai ke bab 3. Setelah selesai tesis, saya akan lanjutkan paper. Saya sudah punya draft, Pak. Oke. Ya, sudah ada draft. Nanti jika saya akan selesai tesis, saya akan selesai untuk paper. Ya, sebelum presentasikan tesis, saya akan buat paper yang itu yang final copy. Sebelum presentasikan tesis. Oke. Iya, Pak. Sudah good. Ya, terima kasih banyak, bagus, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Yang bagus ya. Ya, jadi untuk tabel yang saya punya yang lebih besar, apakah saya masih tinggalkan dalam tesis atau bisa dihapuskan? Karena diletakkan di lampiran. Bisa ditampilkan. Nah, bukan di sini. Oh, di lampiran. Appendix. Di appendix. Oh, ya, Pak. Nanti saya akan ditambahkan di saya akan ditampilkan di appendix. Iya, di appendix. Ya. Artinya untuk teori-teori yang saya nambah di sini. Ini tetap. Teorinya tetap dipakai. Iya, Pak. Hanya yang tabel tadi itu yang banyak itu, yang ini. Ya. Ini diletakkan di appendix aja. Ya, Pak. Itu yang saya ingin nanya sebelum lanjutkan. Nanti saya akan sebelum presentasikan final copy, saya akan diskusi sama Bapak apa yang saya akan tampilkan dalam appendix atau dalam final copy untuk tesis. Oke. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ini lebih cepat kalau begini. Ya, karena untuk mahasiswa asing tidak ada waktu, Pak. Iya. Iya. Saya lebih suka seperti ini daripada nulis terus kasih komentar, tapi nanti balik lagi terlalu lama itu. Iya, Pak. Ya. Oke. Good progress. Terima kasih banyak. Saya ingin memperbaiki nanti. Jika ada hal yang saya ingin diskusi sama Bapak, saya akan kabari Bapak. Oke, silakan. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selalu jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, saya minta izin live, Pak. Ya. Ya. Silakan. Ya.